channel aku Dinanti. Kali ini aku akan ngebahas tentang initial assessment atau pengkajian awal pada pasien gawat darurat atau dalam keadaan gawat darurat. Nah, initial assessment ini merupakan pengkajian secara cepat kepada pasien agar terhindar dari keadaan yang dapat mengancam nyawa pasien. Nah, pengkajian awal ini terdiri atas dua bagian. Yang pertama itu ada pra-hospital atau sebelum rumah sakit, di mana perawat yang diterjunkan atau diberi perintah untuk menolong seorang korban kecelakaan yang dalam keadaan gawat darurat itu harus memiliki sertifikat gawat darurat dan sudah dilengkapi dengan alat-alat yang lengkap. Nah, yang kedua itu ada in hospital atau di dalam rumah sakit, di mana ketika pasien itu sampai, perawat yang pertama atau yang bertindak saat pra-hospital itu memberikan kode, memberikan trias ataupun tingkat kegawat daruratan. Jika pasien itu memasuki trias merah, maka tim resusitasi yang terdapat pada in hospital itu harus segera sudah siap jika pasien itu membutuhkan resusitasi segera agar nyawa pasien dapat tertolong. Nah, prinsip dalam initial assessment ini yaitu danger. Di dalam danger ini kita harus memperhatikan 3A, yaitu aman pasien, aman penolong, dan aman lingkungan. Jadi kita harus jangan semena-mena kita menolong pasien dan kita tidak menghiraukan keadaan lingkungan kita. Misalnya kita menolong pasien itu di tengah jalan. Nah, ada baiknya kita menolong pasien itu kita bawa. Jika pasien itu tidak mengalami trauma servikal, ada baiknya pasien itu kita pindahkan ke pinggir jalan, ke tempat yang lebih aman agar kita juga aman dan juga lingkungan sekitar tidak mengganggu apabila kita hendak melakukan tindakan pertolongan kepada pasien. Nah, di dalam initial assessment ini ada dua survei. Yang pertama itu survei primer. Survei primer ini meliputi DRS, AH, EMPL. Nah, D di sini maksudnya danger yang tadi saya sebutkan, yaitu memperhatikan prinsip 3A. Kemudian itu ada R. Nah, R ini mengecek respon. Nah, ketika kita menemukan pasien yang tergeletak, kita harus menepuk bahunya dan memanggil namanya. Jika tidak ada respon, maka kita berikan rangsangan nyeri, bisa berupa mencubit sedikit bagian tangannya untuk merangsang respon pasien. Nah, jika tidak, maka kita harus melakukan resusitasi. Nah, resusitasi ini jika kita dalam keadaan darurat dan tidak ada BVM atau alat bantu untuk ventilasi, maka kita harus melakukan 30 kali kompresi dan 2 kali ventilasi melalui mouth-to-mouth. Nah, kemudian S. Nah, S itu ada SPGDT. Sistem gawat darurat terpadu. Maksudnya sistem gawat darurat terpadu itu kita meminta pertolongan rumah sakit untuk mengirimkan ambulan, dan sementara ambulan datang, jika pasien itu masih belum merespon, kita melakukan resusitasi sampai sampai bantuan dari rumah sakit datang. Nah, kemudian itu ada airway. Nah, airway itu kita harus memeriksa jalan napas, apakah jalan napas pasien terdapat gangguan, apa ada suara. Nah, airway ini bisa diperiksa bersamaan dengan breathing. Breathing itu meliputi frekuensi napas, suara napas, atau ada atau tidaknya suara napas tambahan. Nah, airway dan breathing ini bisa disatukan menggunakan teknik look, listen, feel. Nah,
look itu lihat perkembangan dinding dada dan simetris atau tidaknya. Kemudian listen itu mendengarkan suara nafas, dan feel apakah pasien itu bernafas atau tidak. Nah, kemudian ada sirkulasi. Nah, sirkulasi ini mengecek suhu akral, nadi, dan juga pengisian capillary refill time. Nah, jadi kita itu melakukan pemeriksaan di nadi karotis ini. Kenapa harus nadi ini? Karena nadi ini lebih dekat dengan jantung dan memiliki aliran langsung dari aorta. Nah, kemudian kita merasakan apakah akral pasien itu hangat atau dingin, dan menekan bagian kuku ini untuk melihat refill time, apakah darahnya masih mengalir atau tidak. Biasanya itu minimalnya kurang dari 3 detik ini sudah kembali lagi menjadi kemerah-merahan. Nah, kemudian ada disability. Disability ini yaitu kesadaran. Kesadaran ini bisa kita cek menggunakan GCS, respon eyes, pembukaan matanya, respon verbal, dan juga motorik. Nah, ada juga exposure. Nah, exposure ini kita melihat apakah ada jejas atau memar di bagian tubuh pasien. Nah, jika kita hendak melihat bagian belakang tubuh pasien terdapat memar atau tidak, kita menggunakan teknik lock roll, yaitu menidingkan pasien itu secara bersamaan. Nah, kemudian itu ada Foley catheter. Foley catheter ini dipasang jika pasien itu mengalami gangguan saat berkemih. Nah, kemudian itu ada gastrointestinal tube atau NGT. Nah, biasanya NGT ini dipasang pada pasien-pasien trauma yang baik itu pasien trauma ataupun non trauma yang tidak sadar dan tidak mampu makan sendiri. Nah, kemudian itu ada H itu heart monitoring, dipasang, yaitu pemasangan EKG untuk mengetahui apakah ada dyspnea pada pasien tersebut. Nah, pada secondary survey itu sama seperti pemeriksaan fisik pada umumnya, tetapi ada penambahan EMPL. Nah, EMPL itu maksudnya itu alergi. Apakah pasien itu terdapat alergi obat atau alergi makanan terhadap sesuatu. Kemudian M itu ada medikasi atau obat-obatan. Kemudian ada P, post history atau riwayat masa lalu, apakah pasien itu pernah mengalami penyakit hipertensi, diabetes, atau apapun penyakit masa lalu pasien. Kemudian ada L itu last meal, kapan terakhir pasien itu makan ataupun minum. Kemudian ada E itu event, maksudnya event itu biomekanika trauma. Nah, yang kemudian poin kedua pada survei secondary survey itu ada pemeriksaan fisik pada umumnya, yaitu dari atas kepala hingga ujung kaki. Nah, semakin kita pintar untuk mengkaji pemeriksaan fisik pada pasien tersebut, maka kita juga akan tahu posisi pasien itu mengalami cedera ataupun komplikasi apa saja yang dapat terjadi akibat trauma pada pasien itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang initial assessment. Terima kasih sudah menonton.